Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifki Ramlan dengan NIM 21031100100123 kelas C ingin menjelaskan tentang pengambilan sampel tanah. Tanah sebagai media tumbuh tanaman dapat dicirikan berdasarkan morfologi, karakteristik fisika, kimia, dan biologi. Semua karakteristik tanah tersebut saling mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi sampel tanah utuh, sampel tanah agregat utuh, dan sampel tanah biasa. Selanjutnya, juga perlu diperhatikan dalam hal penyimpanan sampel tanah. Contoh, tanah yang disimpan lama dalam ruangan yang panas akan mengalami perubahan karena pengerutan, penguapan, dan aktivitas zat mikro. Oleh sebab itu, sebaiknya contoh tanah disimpan dalam ruangan yang lembab, kurang lebih sekitar 90%, dan suhu dingin 4 derajat Celcius dengan variasi suhu yang kecil, atau bahkan suhu min 20 derajat Celcius jika untuk jangka yang lama. Pengambilan contoh tanah utuh. Alat-alat yang diperlukan: tabung besi baja yang diketahui bobot dan volumenya. Tabung ini dapat digunakan bila tebal tabung memenuhi syarat-syarat perbandingan ruas PL sama dengan 0,1. Hal ini untuk mencegah terjadinya tekanan mendatar. Nilai PL dapat diperoleh dari persamaan PL sama dengan D1 kuadrat min DD kuadrat per D kuadrat. Yang kedua ada sekop atau cangkul, dan yang ketiga ada pisau yang tajam dan tipis atau gergaji triplex. Cara kerja pengambilan sampel tanah utuh. Yang pertama, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang diambil, kemudian letakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut. Yang kedua, gali tanah di sekeliling tabung dengan sekop atau pisau. Dan yang ketiga, iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung. Yang keempat, tekan tabung sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Yang kelima, letakkan tabung lain tepat di atas tabung kedua masuk ke dalam tanah kira-kira 1 cm. Yang keenam, tabung beserta tanah di dalamnya digali dengan sekop atau cangkul. Yang ketujuh, pisahkan kedua tabung dengan hati-hati, kemudian potonglah tanah kelebihan yang ada pada bagian atas dan bawah tabung sampai rata sekali, agar tidak terjadi penutupan pori tanah. Pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit dan posisi pisau miring, bukan tegak lurus. Yang kedelapan, tutuplah tabung dengan tutup plastik. Dan yang kesembilan, ulangi pengertian tersebut untuk contoh tanah dari kedalaman lainnya jika diperlukan, misalnya pada horizon pada profil tanah. Yang ke-10, pasang label untuk menandai sampel tanah. Dan yang ke-11, catat label dan penjelasan tentang asal sampel, tanggal pengambilan sampel tanah, dan kondisi lahan di tempat pengambilan sampel. Catatan, pengambilan contoh tanah utuh yang paling baik adalah sewaktu tanah dalam keadaan kandungan air sekitar kapasitas lapang. Kalau tanah terlalu kering, dianjurkan untuk menyiramnya dengan air yang cukup sehari sebelum pengambilan contoh sampel. Pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Peralatan yang dibutuhkan: yang pertama ada bor tanah, yang kedua cangkul, yang ketiga ada pisau, yang keempat kantong plastik tempat menyimpan sampel tanah, dan yang kelima kertas label dan spidol. Cara kerja pengambilan sampel tanah biasa atau tanah terganggu. Yang pertama, bersihkan permukaan tanah dari rumputan dan serasa tumbuhan. Yang kedua, gunakan bor dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam, dan angkat bor jika sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, sampel tanah diambil dengan pisau pada sampel tanah bagian tengah di mata bor. Yang keempat, masukkan sampel ke dalam kantong plastik lalu dilabeli. Yang kelima, untuk analisis kimia biasanya diperlukan sampel tanah komposit, yaitu penyatuan dari beberapa hasil pemboran diambil rata-ratanya. Yang keenam, untuk percobaan di pot diperlukan tanah jumlah banyak, sehingga biasa dilakukan dengan cangkul atau mesin pengeruk tanah, disesuaikan dengan kedalaman, biasanya dari 0 sampai 20 cm. Selanjutnya, untuk analisis sampel tanah, dikering, udarakan, dan diayak lolos ayakan 2 mm atau disesuaikan dengan macam analisisnya. Untuk percobaan pot tanah, perlu diayak lolos ayakan 2 mm sehingga tanah seragam, tidak menjadi faktor yang berpengaruh atau yang tidak diperhitungkan dalam percobaan. Sampel tanah disimpan pada wadah tertutup yang ditempatkan pada ruang yang aman. Untuk percobaan pot tanah langsung dimasukkan ke dalam pot jika sampel tanah disimpan dulu sebelum percobaan. Simpan pada wadah berwarna gelap yang tertutup sehingga terhindar dari sinar matahari langsung dan percikan air hujan.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.